terus berharap suatu hari kau mampu sadari. Mestinya telah ku sadari betapa perih cinta tanpa balasmu. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kan melukaiku. Jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta, namun ku relakan diri jika hanya setengah hati kau sejuk. Baik, izin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat Pak. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Ini sudah mau Ramadan nih. Nanti mungkin kita ambil kesepakatan ya. Nanti ketika Ramadan kita mulainya jangan jam 7 gimana? Kita coba mulai setengah 8 setelah Isya. Gimana teman-teman? Tarawih gimana Pak? Berarti jam 8 kita mulai. Iya Pak. Berarti jam 8 sampai setengah 10 ya. Pak, di kampung saya lainnya? dibagi Pak tarawehnya Pak. Buat laki-laki jam 8 mulainya. Oh, jam 8. Iya. Ya, jadi gimana? Kita sepakatnya gimana? Atau kita pindah kuliahnya di hari Minggu? Sama aja kan? Kalau habis sahur Pak. Hari Minggu aja Pak sambil ngebuburit. Iya Pak, habis sahur aja Pak. Ya udah, nanti tolong disepakati sama teman-temannya. Nanti pas lagi Ramadan, kalau memang sepakat di hari Ahad, jam berapa, ya kita belajar di hari Ahad ya. Nanti kita sepakati dulu sama kawan-kawan yang lain ya. Ya Pak. Baik Pak. Jadi supaya kitanya juga nanti nggak terganggu ibadahnya kan. Sayang kalau setiap Kamis malam Jumat terawihnya hilang kan, sayang ya. Betul Pak. Iya. Nah, yang pakai peci putih soalnya udah ini Pak, udah seh. Amin. Didoain dong sama teman-temannya semua. Amin. Baik, teman-teman mahasiswa, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga, yaitu tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Ya. Maksudnya apa ya mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan? Memindai itu menganalisa lingkungan ya. Analoginya gini teman-teman mahasiswa ya. Jadi dalam dunia marketing, dalam dunia pemasaran, ibarat orang maju bertanding, ya berkompetisi, itu perlu analisa, ya baik strength, weakness, opportunity, sama treatment, sama latihan plus sparring partner, ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau berkompetisi dalam dunia marketing, kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, lalu kita juga menganalisa lingkungan. Contoh simpelnya pasukan perang, kayak tentara, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, itu setiap hari berlatih, ya. Terus kapan perangnya ya kita nggak tahu.
Tapi setiap hari tentara-tentara itu terus berlatih sepanjang waktu. Kenapa? Kalau nggak berlatih sepanjang waktu, begitu perang waktunya tiba, ya kalah semuanya. Begitu juga dalam dunia pemasaran. Nah, petinju, coba kalau teman-teman lihat petinju itu kalau bertanding satu ronde berapa menit? 3 menit ya? 3 menit. 3 menit. 12 ronde berarti sekitar 36 menit. 36 menit sama istirahat, total dia bertanding nggak lebih dari 1 jam. Total dia bertanding. Tapi persiapan petinju itu ketika dia harus mau menuju pertandingan itu lebih dari 6 bulan dia berlatih. Ya, kebayang seorang petinju dia harus berlatih 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan menjelang pertandingan yang durasinya cuma 1 jam. Ya. Contoh lain pemain bola. Pemain bola itu perlu berlatih menendang tendangan penalti. Ya. Berlatih terus sambil menganalisa kiper nanti lawannya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap 50-50. Petinju yang berlatih setiap hari, setiap waktu juga hasilnya 50-50. Artinya petinju juga nggak menjamin dirinya menang terus. Karena satu ketika kalau lawannya juga melakukan persiapan yang lebih baik dari dia, ya kompetisinya sama dengan 50-50. Bermain bola juga begitu. Berlatih menendang penalti beberapa kali, sementara lawannya kipernya juga berlatih juga, berarti hasilnya 50-50. Artinya dalam dunia pemasaran apapun yang dilakukan tetap hasilnya belum bisa diprediksi. Ya, nah sambil masuk ke materinya, saya menganalisa teman-teman yang kemarin sudah mengumpulkan tugas nih ya. Punten banget, mohon maaf. Analisa yang teman-teman buat dari SWOT masih banyak yang belum kompleks, masih banyak yang belum memuaskan saya. Ya nggak masalah sih, baru pertemuan kedua ya. Artinya teman-teman kemarin menganalisa SWOT-nya baru sekedar menganalisa SWOT. Ya, misi bisnisnya belum ada, formulasi tujuan bisnisnya belum ada, formulasi strategi juga belum ada, sampai dengan implementasinya belum ada. Rata-rata mohon maaf nih teman-teman semua hanya menggugurkan kewajiban di SWOT-nya aja. Ya, padahal kan tugas yang diminta adalah teman-teman merencanakan strategi unit bisnis yang akan Anda jalankan dari mulai misi sampai dengan terakhir. Nah, kenapa saya ajak teman-teman berpikir di pertemuan kedua merencanakan bisnis? Karena strateginya adalah setelah pertemuan 4 ini teman-teman sudah pertemuan 4 setelah semester 4 ini teman-teman sudah mempersiapkan nih KKU nanti. Jadi KKU nanti modalnya dari sini aja sebetulnya ya. Nah, yang menarik adalah kita analisa ya. Banyak yang di kelas ini ternyata sudah menjalankan bisnis. Ya, banyak di kelas ini yang saya lihat masing-masing sudah punya bisnisnya masing-masing ya. Cukup menarik ya. Saya bangga sama mahasiswa-mahasiswi yang dalam proses belajarnya dia bisa mandiri, dia menjalankan bisnisnya sambil belajar. Nah, tentunya tetap harus prosesnya belajar menjalankan bisnisnya itu seperti apa. Sambil menganalisa tugas yang kemarin ya. Nah, kita bahas ya. Nah, teman-teman sekalian, materi hari ini adalah mempersiapkan ya, menganalisa informasi. Jadi di bawah saya tulis tuh teman-teman. If you fail to plan, then you plan to failure. Di marketing, kalau kita gagal membuat perencanaan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Ya. Jadi kata kuncinya ketika kita menjadi seorang pebisnis, sebagai seorang marketer atau owner perusahaan, if you fail to plan, then you plan to failure. Jadi kalau kita gagal merencanakan, kita gagal nih membuat perencanaan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Ya. Jadi betapa pentingnya perencanaan bisnis di awal, betapa pentingnya perencanaan marketing di awal.
sebelum kita terjun ke pemasaran, sebelum kita terjun mengelola bisnis. Ya, jadi sekali lagi tugas yang kemarin tolong semuanya diperbaiki. Nah, saya kasih petunjuk dulu ya sebelum memperbaikinya. Petunjuk yang pertama adalah ini. Ya. Sekali lagi perencanaan itu kata kuncinya. Perencanaan itu kata kunci dari pemasaran. Sekali lagi ini saya ulang lagi bahasanya ya. Kalau kita gagal membuat rencana marketing, berarti kita sedang merencanakan kegagalan bisnis kita. Pokoknya semuanya serba perencanaan. Nah, nomor satu adalah itu. Nomor dua adalah banyak teman-teman yang kemarin membuat perencanaan bisnisnya asal. Ya. Mohon izin nih, kemarin ada yang bikin rengginang. Ya. Produknya rengginang. Salah nggak? Nggak salah. Ada juga kemarin yang kirim produknya cilok. Ada yang kemarin kirim produknya jasa, tapi nggak jelas jasanya apa. Jadi teman-teman sekalian, merencanakan bisnis, merencanakan marketing, kata kuncinya adalah, bro, sis, bisnis itu wasilah. Tujuannya lillah. Jadi kuliah tinggi-tinggi di STIE, jangan bisnisnya, marketingnya cuma rengginang, sis. Marketingnya cuma pisang goreng, bro. Marketingnya cuma cilok. Jangan, jangan. Anda harus lebih dari itu. Makanya saya challenge nih semester 4 yang ini. KKU-nya besok saya nggak mau lagi teman-teman masih berkutat di kuliner yang itu aja. Ayo angkat ekonomi rangkas dengan membuat ide bisnis, marketing bisnis yang beda sama kakak-kakak kelas sebelumnya. Nah, kata kuncinya adalah misi bisnis itu adalah teman-teman menciptakan marketing, menciptakan bisnis adalah nilai dan ide bisnis ukurannya bukan cuma cari untung ya teman-teman. Bukan cuma cari omset teman-teman sekalian. Kalau cuma cari omset, cuma cari untung itu hanya sebatas kemampuan kita. Sehingga pemasaran Anda, bisnis Anda cuma ya sekedar menggugurkan kewajiban nilainya di KKU aja, nggak bisa menyelesaikan atau menjamin masa depan Anda. Jadi sekali lagi visi misi bisnis yang harus Anda buat marketingnya adalah tolong cari bisnis yang nilai dan ide bisnisnya itu bermanfaat buat orang lain. Ya. Bagaimana ide bisnis, misi bisnisnya itu punya manfaat besar ke orang lain. Sehingga orang lain merasakan manfaat itu dan merasakan kebutuhannya sehingga dia akan mencari terus bisnis Anda. Cari ide bisnis yang menarik di Rangkas, Lebak, Serang, dan sekitarnya. Jangan lupa di pertemuan pertama ada 10 pemasaran yang bisa kita jual. Dari mulai produk, jasa, properti, sampai dengan ide. Nah itu yang teman-teman saya masih kurang ketika kemarin di pertemuan kedua membuat SWOT-nya. Misinya belum jelas. SWOT-nya masih cuma rata. Itu yang kedua. Ini evaluasi yang kemarin dulu ya. Yang ketiga adalah, evaluasi yang kemarin. Yang ketiga adalah, banyak di antara Anda yang kemarin buat laporan belum memanfaatkan momentumnya IT. Momentumnya teknologi. Di marketing, momentum is everything, teman-teman. Ya, jangan sia-siakan momentum. Sekarang, itu momentumnya adalah digital. Ya, masih banyak kemarin analisa SWOT-nya, strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya belum mengangkat yang namanya digital. Belum mengarah ke arah startup bisnis. Jadi marketingnya harus ke sana, teman-teman. Ya, sambil dipoles. Tolong direview lagi tuh yang kemarin. Jadi saya beri nilai tapi belum memuaskan. Saya kembalikan lagi, tolong direview. Yang pertama tadi perencanaannya matang. Yang kedua cari ide bisnis, ide marketing yang punya manfaat buat sekitar. Yang ketiga adalah momentumnya. Marketing is momentum. Ya, marketing itu menciptakan momentum. Momentum is everything. Artinya kalau sekarang eranya zamannya teknologi, praktis efisien, ya manfaatkan itu di opportunity-nya. Di formulasi targetnya teman-teman semua. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini teman-teman. Nih. Ya. Kalau beberapa yang sudah pernah ikut seminar saya pasti sudah pernah lihat slide ini.
Technology disruption era is the combination of physical, digital, and biological domain. Ya, jadi teknologi itu sekarang sudah kombinasi dari fisikal, digital, biologikal, sama domainnya di sana. Ya sekarang sudah berubah menjadi shifting. Jadi teman-teman di KKU atau di marketing jangan cuma marketing yang itu aja. Ya. Jadi marketingnya strength-nya jangan yang begitu. Strength-nya harus lihat strength dari arah digital. Opportunity juga gitu. Contoh nih misalkan teman-teman. Contoh ya. Surat menyurat. Dulu kan kantor pos ya. Sekarang surat menyurat sudah diganti dengan yang namanya email. Nggak ada lagi kirim surat pakai pakai perangko. Nggak ada lagi kirim surat pakai yang namanya amplop, kilat khusus, dan seterusnya. Terus belajar di kelas, di sekolah, di kampus, dulu dengan adanya pandemi sekarang dipercepat. Sudah berlari menjadi yang namanya e-learning. PJJ, pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang. Yang namanya teknologi nggak bisa ditolak. Yang namanya teknologi nggak bisa dilawan. Ya, kita harus bersinergi, kita harus menyesuaikan diri. Apalagi contohnya nih, ini gambaran ya perkembangan IT teman-teman ya. Jadi tolong nanti laporan bisnisnya, laporan marketingnya diarahkan ke sini. KTP, pelaporan keuangan dan lain-lain dulu masih bisa dilakukan dengan manual. Sekarang semuanya dengan e-government. Ya, pembayaran tunai juga sudah nggak ada, ganti e-payment sekarang. Ya, makanya ketika seminar-seminar webinar yang kayak saya selenggarakan di mana di kampus Latansa, saya nggak mau teman-teman datang ke LKMS untuk bayar tunai. Makanya saya kasih kode unik, bayarnya 10.000, tapi 3 digit di belakangnya adalah nomor handphone Anda. Nah, gimana cara ngembaliin kalau bayarnya di LKMS kan mau nggak mau kan harus dengan transfer. Saya sedang mencoba membiasakan mahasiswa Latansa ke sana. Penjualan, pembelian di toko dulu masih ada, sekarang sudah ganti e-commerce. Jadi yang tadi kemarin bisnisnya rengginang, ya jangan rengginangnya cuma door to door, ya masuk ke e-commerce. Rapat kerja sama bisnis sekarang sudah diganti sama e-bisnis. Tiketing sudah diganti dengan e-tiket. Sehingga zaman ini sekarang kalau kita nggak menyesuaikan, akhirnya kita akan menjadi yang di bawah tuh tulisannya edan semuanya. Nah ini keempat ya. Jadi ini evaluasi saya nomor 1, nomor 3, nomor 4 terhadap tugas yang kemarin teman-teman. Tolong direvisi, diperbaiki lagi dengan konteks tadi perencanaannya harus matang. Terus yang kedua, ide bisnisnya, ide marketingnya harus yang punya nilai manfaat besar. Banyak kok teman-teman, banyak teman-teman. Tolong kreativitasnya diasah lagi anak muda ya. Terus yang ketiga tadi manfaatkan momentum yaitu digital. Nah, yang terakhir adalah ini teman-teman. Fast marketing. Ya, fast itu bukan cepat ya. Ya, jadi ketika Anda membuat formulasi strategi marketing, rumusnya FAST. Ya, fast. Fast itu artinya dalam dunia marketing Anda harus cerdas menyampaikan kebenaran, harus fatonah. Harus amanah. Harus sidik dan harus tablik. Kuncinya di sini. Nah, itu kemarin belum tersampaikan sama teman-teman ketika membuat laporan tugas perencanaan bisnis usaha dalam sisi marketing. Ya. Jadi sekali lagi, yang kelima analisa atau evaluasi saya belum disampaikan tentang strategi marketingnya. Ya, secara umum saya bisa kasih gambaran. Contohnya ini, fatonah, amanah, sidik, dan tahblik. Ya, fatonah artinya cerdas menyampaikan informasi yang ada di penjualan. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Sidik, perkataan perbuatannya benar, marketingnya benar, dan tablik menyampaikan, mengabarkan kebenaran. Baik, ini evaluasi saya dengan tugasnya kemarin ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman sebelum kita masuk materi hari ini? Ini evaluasi yang kemarin dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Pak, tugas yang kemarin bisa dilampirin 2 kali ya Pak? Iya, bisa. Jadi itu saya kembalikan, dikirim ulang lagi. Ya nantinya nilainya saya revisi lagi. Ya. Di pekan 2 ya Pak? Pekan 2.
Iya, yang pekan kedua kemarin. Pekan kedua kan Oke. tugasnya membuat perencanaan bisnis. Iya. Nah, Oke. tadi visi misinya masih belum jelas, terus ide bisnisnya masih dangkal, teman-teman. Masih dangkal. Makanya kita sedang belajar ini sempat supaya KKU-nya teman-teman itu nanti tajam sehingga bisa punya peluang dapat hibah dari Kopertis atau dapat dari investor, karena ide bisnis itu nilainya mahal. Ide bisnis bukan sekedar cuma jualan kuliner, teman-teman, ya. Ide bisnis. Jadi kelas saya nanti saya nggak mau KKU-nya kayak kakak kelas yang kemarin tuh. Kakak kelas kemarin saya belum ngajar marketing, saya belum ngajar kewirausahaan. Saya sempat ledekin semua. Oh, bro, lu kalau kuliah setia tapi cuma jualan makanan, jangan dong. Bukan jelek makanan, cuma ada yang lebih elegan lah dari seorang mahasiswa. Ciptakan sebuah ide bisnis startup yang bagus. Dan memang di Rangkas belum ada. Di Lebak belum ada. Itu akan sangat banyak manfaatnya buat Anda sendiri ya. Ya Pak, kayak bakso kotak gitu Pak, belum ada ya Pak ya di Rangkas. Yes, bakso cinta. Bakso cinta, bakso rudal yang kemarin iya. minumnya es hangat kayak gitu Pak ya. Nah, siap. Itu kan ide bisnis Pak. Yes, itu kan ide bisnis. Mbak, saya punya anak asuh ya. Saya punya anak asuh bisnis di Bandung. Dia bikin bakso cinta. Tadinya dia kan bisnis itu yang pertama bisnis itu atau marketing itu harus yang be the first. Yang di situ belum ada produknya. Sulit sekarang nyari yang be the first. Karena semua produk sudah ada. Nah, kalau be the first nggak bisa, yang kedua harus be the best. Produk boleh sama, tapi lu harus yang terbaik. Wah, susah juga, Om. Kalau gue harus terbaik. Gitu ya, Pak ya? Nah, yang ketiga adalah be different. Kalau be the first nggak bisa, be the best nggak bisa, be different. Produknya boleh sama, tapi lu punya perbedaan sendiri. Misalkan bakso tuh bulat. Nah, lu bikin bakso cinta, bentuknya love, isinya bukan cuma daging, isinya bisa keju, isinya bisa stroberi, isinya bisa coklat. Ini kan menarik gitu loh, teman-teman. Ya, itu kalau dari sisi kuliner. Dari sisi kuliner. Jadi kuliner boleh kuliner, tapi sesuatu yang be different, sesuatu yang berbeda. Sehingga marketingnya itu akan tajam banget gitu loh. Jadi investor juga akan memberikan dana kalau kita minta dana, teman-teman. Banyak yang bertanya sama saya, Om, kalau kita mau bisnis modalnya gimana? Sederhana, lu nggak usah pikirin modal, lu buat proposal bisnisnya yang bagus. Di luar sana banyak investor, di luar sana banyak pensiunan Indosat, pensiunan Telkom, pensiunan apa gitu yang duitnya banyak, tapi mereka nggak tahu duit itu mau dijadikan apa. Nah, ide bisnis ini saya kawinkan sama investor. Nah, jadi tuh itu investornya ada, ide bisnisnya punya mahasiswa, gitu loh. Kalau ide bisnisnya kacangan, nggak dilihat sama mereka, ya. Paham ya? Jadi tugas di pekan kedua itu saya sengaja ingin melihat sejauh mana ketajaman Anda menganalisa bisnis marketing Anda, ya. Ide bisnis saja boleh yang sudah ada atau Anda kreatin sendiri aja, baru sendiri gitu ya. Oke, mudah-mudahan pahamnya nanti direview lagi ya. Nah, sekarang kita masuk materi hari ini. Materi hari ini adalah sistem informasi pemasaran ya. Sistem informasi. Tadi kan kita akan menganalisa, kita akan mengumpulkan data ya. Jadi di sini ada empat suku kata, teman-teman. Sistem, informasi, pemasaran, dan modern. Kalau modern teman-teman udah nggak usah kita bahas ya. Modern itu berarti yang terkini. Kalau pemasaran sudah kita bahas dari pertemuan pertama. Apa namanya pemasaran itu apa? Nah, yang kita bahas yang ketiga ini di sini adalah informasi. Informasi ya. Informasi itu apa sih? Gitu ya. Nah, informasi itu adalah data yang sudah diolah sehingga bermanfaat buat user. Misalkan saya kasih ketik di sini, misalkan saya punya di sini 15.000. Teman-teman ada yang tahu nggak 15.000 ini apa sih? 15.000 ini apa coba? Ada yang tahu? Harga. Saya tulis tuh di layar. Harga, apa lagi? Nilai Pak, nilai. Nilai, apa lagi? Nominal Pak, nominal. Nominal, oke. Jumlah komoditi Pak. Jumlah, ya. masuk. Jumlah unit. Teman-teman, teman-teman perhatikan ya.
Ini bukan jumlah, ini bukan harga, ini adalah data, yaitu bahan mentah. Ini nggak punya nilai apa-apa. Kenapa? Karena depannya belum diberikan keterangan. Ini namanya data bahan mentah informasi. 15.000 ya sekedar 15.000. Ya, 15.000 ini definisinya bisa banyak hal. Ini data bahan mentah informasi. Nah, ini yang kita butuhkan nanti ketika masuk ke dunia marketing. Ketika kita menjadi detektif informatika, intelligent marketing, saya dulu punya 10 detektif saya. Saya dulu marketing di sebuah kampus, jadi kalau saya mau menganalisa kampus yang lain, saya kirim detektif marketing saya ke sana untuk cari data. Nah, beda kalau di sini ditulis harga sama dengan Rp 15.000. Nah, ini yang disebut sebagai informasi. Oke, sampai di sini paham ya? Bedanya data sama informasi. Data itu belum punya nilai, belum punya value, belum bisa bermanfaat. Karena kita nggak tahu 15.000 ini apa. 15.000 ini bisa harga, 15.000 ini bisa jumlah, 15.000 ini bisa nama produk. Kalau ditulisnya bukan angka, 15.000 LIMA. Sebuah brand namanya 15.000. Tapi begitu ada tulisan harga sama dengan 15.000, ini yang disebut sebagai informasi. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Jadi informasi adalah data yang sudah diolah dan punya manfaat. Nah, informasi sifatnya harus akurat, harus tepat waktu, dan harus relevan. Nah, ini namanya informasi. Jadi ketika kita nanti mencari data-data tentang kompetitor kita, data-datanya, informasinya harus akurat. Harus tepat waktu dan harus relevan. Relevan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Itu yang namanya informasi. Oke, nah satu kata lagi di depan. Sistem. Nah, sistem itu apa? Kalau di jalan-jalan teman-teman suka lihat cucian mobil sistem hidrolik. Ya, sistem beda dengan sistem. Banyak yang salah menerjemahkan. Kalau sistem itu artinya cara. Sistem. Ya, sistem. Sementara kalau sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya, kumpulan elemen-elemen berarti elemennya lebih dari satu. Yang saling berhubungan. Nah, berhubungan artinya berinteraksi untuk mencapai goal tertentu, itu namanya sistem. Ya, berarti sistem informasi pemasaran modern adalah kumpulan data-data yang saling berinteraksi untuk menghasilkan strategi pemasaran yang tepat di saat yang modern. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan paham yang sedang kita pelajari pertemuan ketiga ini. Jadi bagaimana kita mencari atau bagaimana kita mendapatkan informasi yang paling tepat dari kompetitor. Sebelum kita menentukan, kan marketing itu ada 4P. Sebelum kita menentukan produk yang dijual, sebelum kita menentukan harga yang kita jual, sebelum kita menentukan tempat kita berjualan, dan terakhir sebelum kita melakukan promosi. 4P ya, produk, place, price, place, dan promosi. Nah, untuk menentukan 4 ini, kita harus melakukan yang namanya investigasi marketing, mencari informasi. Nah, perusahaan yang memiliki keunggulan informasi, dia menikmati keunggulan kompetitif. Udah pasti dong. Ibarat pertandingan bola, sebuah kesebelasan yang tahu jelas tentang bagaimana tipikal lawannya, strategi lawannya, dia pasti bisa mengunci strategi mana yang tepat untuk mengalahkan lawannya. Begitu juga dengan perusahaan. Jadi perusahaan yang punya data banyak, punya keunggulan informasi, dia bisa menikmati keunggulannya secara kompetitif. Nah, keunggulan yang diperoleh apa aja? 3 poin. Dia bisa memilih pasar yang lebih baik. Jadi dia bisa memilih-milih di mana dia harus berjualan, segmennya tepat di mana. Terus dia bisa mengembangkan penawaran yang lebih baik sehingga harganya
bisa bersaing dengan harga kompetitor. Dan yang ketiga dia bisa merencanakan perencanaan pemasaran untuk yang berikutnya. Sehingga kayak ini Pak, jadi tempatnya strategis kayak gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, nah ini yang kita pelajari. Jadi kita bagaimana mencari informasi sebelum kita merencanakan strategi marketing kita. Nah, sistem informasi pemasaran atau bahasa Inggrisnya MIS, Marketing Information System, itu isinya apa aja sih yang dicari? Nah, isinya adalah orang-orang, peralatan, prosedur untuk cara mengumpulkan informasinya, lalu bagaimana memilah dan menganalisis informasi sekaligus mengevaluasinya. Ya. Nah, komponen sederhana teman-teman ya, komponen sistem informasi itu ada 8. Ya. Yang pertama harus ada input, harus ada proses. Proses itu model. Ya, model itu artinya apa ya? Prosedurnya. Harus ada data input. Yang kedua harus ada proses atau prosedurnya. Yang ketiga harus ada teknologinya, alatnya. Alatnya untuk menganalisis, alat untuk mengeksekusi. Ya. Lalu ada database-nya. Database itu kumpulan dari data. Data-data dikumpulkan. Lalu ada control unit, ada pengendalian, ya, pengawasan, dan yang terakhir ada output. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ada 6. Ya, ini slash saya pikir ada 8 ya, 6. IP, input, proses, ya, ada teknologinya. Lalu teknologi ini menghasilkan database. Database ini kumpulan dari data-data marketing. Lalu kita analisa, kita kontrol, baru kita keluarkan hasilnya. Ya, oke, kita lanjut materinya. Oke, create all drawing. Ini baru slide yang pertama ya. Sekarang caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Nah, model sistem informasi pemasaran, mudah-mudahan teman-teman sudah pegang slide-nya. Ya. Jadi modelnya seperti ini nanti. Ya, jadi sekarang teman-teman bertindak sebagai seorang leader, seorang owner, atau seorang market leader, ya, atau seorang manajer marketing. Ya. Inputnya adalah kita melakukan riset. Ya, riset pemasaran. Riset itu ada beberapa cara. Ya, riset itu ada beberapa cara. Ada yang tahu cara riset apa aja? Cara melakukan riset? Ayo. Riset. Yang pertama dengan observasi. Observasi berarti pengamatan. Dia datang langsung, terjun langsung ke pasar. Yang kedua dengan cara interview. Interview berarti dia melakukan wawancara. Wawancara ke siapa? Ke konsumen. Wawancara ke siapa lagi? Ke kompetitor. Ya. Siapa aja diwawancara. Yang ketiga dengan cara yang namanya kuesioner. Kuesioner. Kuesioner itu dia memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Respondennya bisa siapa saja. Dan yang keempat dengan cara pustaka. Baca-baca buku. Atau literasi internet. Oke. Dari sini ya. Jadi cara riset itu ada 4. Teman-teman bisa melakukan. Bisa meminta stafnya untuk melakukan observasi lapangan. Bisa melakukan yang namanya interview kompetitor, konsumen, bisa dengan kuesioner. Nah, bedanya observasi berarti terjun langsung dengan interview ya, terjun langsung. Observasi cuma mengamati aja, nggak perlu bertanya, ya dia melihat saja. Lalu kalau interview dia melakukan wawancara langsung, berarti targetnya interview ini terbatas. Sementara kalau kuesioner dia sebar jumlah pertanyaan ya untuk diisi oleh responden. Dan yang terakhir dengan pustaka literasi, dia cukup baca-baca di internet. Ya. Nah, data-data ini kemudian dikumpulkan ke dalam basis data. Nah, itu yang disebut tadi ada informasi, ada subsistem proses transaksi. Ini dikumpulkan nih. Data pesaing dikumpulkan, data transaksi dikumpulkan di basis data. Ya, ini caranya yang dilakukan. Nah, kemudian nanti dibuat nih, akhirnya muncul yang namanya produk yang ditentukan ini produknya, tempatnya di sini,
promosinya caranya bagaimana, harganya begini, dan bagaimana proses penjualannya. Ya, jadi hasil dari investigasi ini adalah muncullah produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh market, tempat-tempat yang paling strategis, jadi tidak salah strategi, promosi yang paling pas, sehingga begitu promosi langsung produknya meledak, ya. Harga yang kompetitor dibanding dengan harga di pasaran, dan bagaimana meramalkan strategi-strategi berikutnya. Ini yang disebut sebagai manajemen sistem informasi, ya. Modelnya seperti apa pemasarannya. Oke, sampai di sini gimana teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan atau saya lanjutkan dulu ya? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Mau numpang nanya, kalau pemasaran itu ya, sistem marketing kayak gitu ya Pak ya? Sebelum ke marketing. Oh, sebelumnya. Ya, jadi sebelum ke marketing. Jadi gini teman-teman ya. Saya balik lagi ya. Di sini ada tiga gambar ya. Sebelah kiri ini kotak 3. Lalu yang sebelah kanan ini kotak besar. Jadi kita fokusnya di kotak besar. Nah, sebagai seorang pemilik bisnis, sebelum Anda menentukan produk yang mau dijual, tempatnya di mana, strategi promosi marketingnya seperti apa, termasuk harga dan meramalkan marketing, Anda harus melakukan yang 3 poin di sebelah kiri ini. Bagaimana Anda meriset pemasaran, bagaimana Anda mencari informasi pemasaran, dan bagaimana Anda melakukan proses transaksinya. Paham ya? Jadi ini Jadi pra-marketing, pra-produksi, pra-sales sebelum kita jualan. Paham ya? Oke, lanjut sekarang. Siap, lanjut sekarang. Oke, lanjutnya. Nah, berikutnya adalah komponen sistem informasi. Jadi informasi yang dibutuhkan, makanya menjadi seorang marketing yang handal itu nggak sekedar bisa jualan teman-teman ya, tapi bagaimana dia bisa mengolah data. Semakin pandai dia mengolah data, dia akan punya perencanaan yang baik. Nah, komponennya ada 5 nih. Jadi bisa internal informasi. Jadi internal informasi yang didapat dari dalam, atau eksternal dari luar, atau informasi berupa posisi yang ada di luar, posisi nilai jual, nilai tukar, dan seterusnya, atau informasi keputusan dan forecast-nya. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, modelnya tadi sudah kita bahas ya tadi. Ada subsystem input. Ini jadi penggambaran gambar perulangan ya ini tadi. Slide sebelumnya sama slide yang ini sama. Ya, subsistemnya ini. Ya, tadi sama ya. Kalau tadi teman-teman perhatikan slide yang sebelumnya sama slide ini sama. Sekarang kita bahas. Internal informasi itu apa sih kan gitu ya. Internal informasi adalah informasi yang didapatkan dari dalam perusahaan. Dalam bisnis kita. Berupa laporan penjualan, analisa penjualan, biaya penjualan, dan biaya permintaan. Ya. Nah, data tersebut diproses dan dianalisa sehingga menjadi informasi yang bisa memprediksi harga-harga penjualan berikutnya. Bisa memprediksi pelanggan-pelanggan mana yang setiap hari membeli produk tersebut. Jadi kalau marketing yang bagus, sistemnya bagus, dia akan bisa memilah-milah setiap hari, misalkan di minimarket, produk mana yang dibeli oleh konsumen dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5 biasanya yang dibeli oleh konsumen di minimarket adalah kebutuhan pokok kamar mandi, misalkan kebutuhan pokok dapur. Itu pasti dibeli tuh antara 1 sampai dengan tanggal 5. Kenapa? Karena konsumen sedang gajian dan konsumen membutuhkan itu di awal bulan belanja. Pasti kebutuhan kamar mandi, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga, itu biasanya. Sementara kebutuhan yang lain biasanya yang sekunder itu dibelinya setelah tanggal 5 atau tanggal 10 ke atas. Dan itu nanti dianalisa. Ya. Jadi
Kita juga bisa menganalisa pelanggan-pelanggan mana yang setiap kali belanja di toko kita, di toko Anda. Sehingga pelanggan-pelanggan ini bisa nanti dijadikan pelanggan-pelanggan berikutnya untuk mencari produk-produk yang berikutnya akan dijual. Penawaran berikutnya. Ini namanya internal information. Nah, bagaimana dengan yang eksternal? Nah, kalau eksternal cenderung mencakup keadaan market yang ada di luar, teman-teman. Dari mulai peluangnya, kompetitornya, ancamannya, termasuk lingkungan yang mempengaruhi pasar. Ya, sistem distribusinya. Nah, ini yang namanya eksternal informasi. Jadi sekali lagi sebagai seorang marketer yang handal, dia harus bisa melihat. Contoh misalkan, ketika saya masuk mencoba membantu Latansa Masiro, saya mencari informasi internal marketing Latansa di dalam ini internalnya bagaimana. Ya, di antara karyawan dengan karyawan bagaimana? Saling mendukung atau enggak? Di antara mahasiswa sama mahasiswa bagaimana? Mahasiswa cinta nggak sama alma maternya? Mahasiswa mau nggak merekrut tetangganya atau pelajarnya atau adik kelasnya di sekolah untuk kuliah di Latansa. Nah, ini dicari nih. Ya, saya cari terus, saya mengelola terus. Kalau nggak mau, alasannya apa? Ya, sebagai kenapa mahasiswa nggak berani membawa adik-adiknya kuliah di Latansa? Kenapa dosen-dosennya masih ragu-ragu dengan membawa tetangganya ke Latansa? Nah, itu dari sisi internal. Nah, dari sisi eksternal saya melihat juga, nah, relationship Latansa dengan lingkungan bagaimana? Relationship Latansa dengan kampus-kampus lain bagaimana? Relationship Latansa dengan sekolah-sekolah bagaimana? Nah, ini juga harus dipelajari. Nah, saya mempelajari itu semua. Nah, termasuk teman-teman nih nanti ketika bekerja sebagai seorang manajer marketer, nah itu harus dilihat. Ya, internal informasi kata kuncinya sederhana. Everyone is marketer. Jadi setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan itu adalah marketer. Ya, everyone is marketer. Atau kata lain lagi adalah everybody is product brand. Karena setiap orang yang ada dalam sebuah sistem, dia akan membawa brandnya, membrand produknya. Contoh nih mahasiswa semester 4 kelas sore. Ketika Anda kuliah di Latansa, berarti produk kampus Latansa terbawa oleh Anda. Nama baik Latansa terbawa oleh Anda. Ya, saya sering lihat tuh ada mahasiswa di kampus mana ya, kampus Latansa atau bukan ya, naik motor tapi pakai jaket alma mater. Aduh, malu saya. Bro, sis, jaket alma mater itu bukan naik motor, bukan untuk naik ojek ya. Jaket alma mater itu untuk forum-forum resmi akademik. Aduh, udah gitu naik motornya ngebut lagi pakai jaket hijau. Aduh, bikin malu kampus. Ya, itu contoh ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Aduh. Anda boleh bangga dengan kayak gitu. Anda boleh bangga dengan jaket alma maternya, tapi penggunaannya, letaknya nggak tepat. Jaket alma mater, jas alma mater itu untuk kegiatan akademik ya, bukan terus naik motor terus ngebut-ngebut, terus nongkrong pakai jas alma mater. Nggak ada di kelas ini mah, nggak ada lah ya. Oke, lanjut. Pak, baik-baik orangnya, Pak. Baik, luar biasa baik ya. Oke, lagi habis. Nah, yang ketiga adalah position information, teman-teman. Position ini adalah keunikan dari produk Anda, keunikan dari bisnis yang diambil oleh sebuah perusahaan. Jadi position informasi ini menggabungkan informasi internal dan eksternal, lalu diambil proses yang unik. Jadi dari sisi kelemahan dan kekuatan dibandingkan, dikomparasi, ambil titik penjualan yang terunik. Nah, perusahaan yang bisa mengambil keunikan dari perusahaannya, keunikan dari produknya, keunikan dari bisnisnya, itu akan menjadi pilihan oleh konsumen. Ya, itu namanya position informasi. Nah, tugas kita mencari keunikan. Coba sekarang saya tanya sama teman-teman mahasiswa. Keunikan kampus Latansa apa sih? Keunikannya. Yang tidak ada di kampus yang lain. Aduh. Ayo apa coba? Para ustadz. Apa? Ya, gedungnya Pak beda Pak.
Hijau Beda, semua. apalagi hijau semua. Lebih menyatu dengan alam. Lebih menyatu Lebih dengan segar alam. gitu, Pak. Ya Jangan mungkin lihat identiknya dengan hijau kali, Pak. Itu mah bukan unik teman-teman. Kematian, Pak. Oh, bukan, Hidupannya Pak. ada Maaf, kuburan. Pak, Pak. Kampus berakhlakul AC-nya, karimah. Pak, ada AC-nya. Aduh. AC-nya panas. Karena ada si dia. Oke teman-teman. Keunikan dari kampus Latansa yang tidak, saya udah keliling Indonesia teman-teman ya. Saya hampir megang beberapa marketing, beberapa kampus dan seterusnya. Saya sering diundang seminar-seminar di sekolah dan di beberapa kampus. Saya ngajar di beberapa kampus juga. Keunikannya adalah ini kampus itu punya selling point yang luar biasa ya. Beretika dan berakhlakul karimah. Jarang kampus punya tagline atau punya visi seperti itu. Ya, di era digital fokus sama akhlakul karimah. Ini luar biasa. Dan kampus ini kalau tidak dipertahankan akan tergeser oleh kampus-kampus yang lain kalau marketingnya tidak di-maintain dengan baik. Kampus-kampus yang berarti apa ya? Yo, betul visi misinya. Uniknya ada di sana. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang keempat dan 5 terakhir adalah decision information. Ya, model-model matematika nanti kita belajar hitungannya ya. Dalam berbagai macam analisa seperti regresi, korelasi, sama analisa faktornya. Dan terakhir adalah forecast-nya, perkiraannya ya ke depannya seperti apa. Jadi itu sekali lagi 5 ya, 5. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua ya. Pertanyaannya adalah gini nih, ya. Ini kita belajar menganalisa ya, fundamental marketing ya. Ini saya punya gambar top brand ya. Biasanya kalau kita analisa ya, buat kuesioner, yang muncul pertama kali di benak Anda itu adalah top brand. Nah, itu berarti keberhasilan produk itu. Yang pertama, misalkan saya tanya sama teman-teman. Yang pertama, top of mind Anda yang ada di kepala Anda, kalau saya sebutkan apapun makanannya, minumnya apa? Teh wortel. Oke, itu top of mind. Ya, itu top of mind. Itu ciri khas. Yang kedua, bicara mie instan, titik-titik isinya apa? Indomie. Indomie. Udah pasti. Terus sebelahnya enggak, mie sedap enggak. Bicara mie instan semua sepakat Indomie. Ya, itu top of mind. Sebelahnya minum makanan bergizi itu apa? Energen. Yes. Nah, itu keberhasilan marketer untuk menciptakan yang namanya top of mind. Identiknya. Jadi ketika Anda sebagai seorang marketer, Anda harus pandai menciptakan sebuah tagline seperti ini. Contoh lain misalkan, kecap itu apa? Bango. Yes. Gula sehat itu apa? Gula sehat itu apa? Gulaku. Yes. Salah. Salah. Tropical. Gulaku itu bukan gula sehat. Gula sehat itu tropical. Yang berikutnya, air mineral itu apa? Wah. Ayam goreng? Mineral. Ayam goreng? FC. Oke. Selalu di depan? Yamaha. Sirup Ramadan, sirup Idul Fitri. Kalau mau Marjan. Marjan, Pak. Ini orang marketing semua, Pak, orang sales ini. Sales ini. Ayo, Alipin sales. Lanjut sekarang. Pompa air, jet pump. Shimizu. Ada Shimizu. Baju muslim. Bawah hijau, Pak. Jualan bawah hijau. Eljata. Marinda. Robinson. Obat merah. Pak. Betadin. Sakit mah. Duduk. Proma. Batuk. OBH, Pak. 44. Ya. Bintang 7, Pak. Nah, baik teman-teman lanjut ya. Nah, di zaman sekarang, di zaman now yang terkini sekarang pola-pola ini sekarang sudah diwakili dengan yang namanya hashtag teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman menjadi seorang marketer, jangan lupa menggunakan yang namanya hashtag. Hashtag ini akan sangat powerful.
Ya, jadi ketika ada pakai hashtag, nah syaratnya hashtag tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai tanda baca. Misalkan hashtagnya apa? Hashtagnya misalkan lezatnya tak terlupakan. Nah, berarti dia akan konsisten di kata-kata ini. Lezatnya tak terlupakan. Ini saya contoh aja ya. Nah, jangan pernah pakai spasi di sini. Kalau pakai spasi, dia akan tidak terdetek sebagai hashtag. Contoh lain apa? Lezatnya bikin baper. Nah, kan gitu. Nah, ini akan sangat powerful ketika teman-teman nanti promosi di media sosial. Ya, ini contoh. Ya, lanjut ya. Sip, contoh. Contoh yang lain misalkan teman-teman gini. Ya, contoh lain. Nama brand penting nggak? Menurut teman-teman. Penting, Pak. Pentingkah nama brand? Penting. Penting. Oke, kita lihat ya. Kita lihat analisanya. Nama brand itu nggak penting. Brand less important, teman-teman. Ya, sekarang di zaman digital nama brand itu nggak penting. Sekarang nama brand itu tergantikan oleh yang namanya 3R dan SS, teman-teman. 3R dan SS ini. Sekarang double S. Apa itu? Yang pertama adalah rating. Ya. Jadi ketika kita mau lihat produk apapun, kita akan lihat rating produk itu di media sosial. Kalau dia di atas 4.5 pasti dicari ini. Makanya kalau beli apa-apa di media sosial pasti dia minta bintang 5. Ya, kenapa? Dia butuh rating, teman-teman. Sekarang orang nggak lihat produk lagi, teman-teman. Nggak lihat brand lagi, tapi dia lihat ratingnya. Jadi ketika belanja di marketplace, dia cari ratingnya berapa, muncul ininya, baru dia beli. Yang dicari ada rating. Yang kedua adalah review. Testimoni orang. Dari orang bagaimana. Nah, banyak sekarang di Google juga ada tuh. Google Maps. Bahwa kita sudah melewati, bahwa kita pernah singgah di rumah makan ini, kita singgah di apotek ini, dia minta review kita. Bintangnya berapa. Terus komennya apa. Nah, di sini. Jadi teman-teman nanti, jadi kalau misalkan teman-teman belanja online, teman-teman lalu naik ojek online, jangan ngetawain poin rating sama review. Mereka butuh ini semua. Apalagi sebagai seorang driver ojek, dia penting banget ini yang namanya rating. Ya, yuk kita berikan rasa terima kasih kita buat driver ojek itu dengan sebisa mungkin kasih bintang. Jangan diabaikan karena itu penting buat mereka. Ya, supaya dia bisa dapat review lagi. Yang ketiga apalagi rekomendasi. Nah, biasanya yang puas akan direkomendasikan untuk orang lain beli dan beli. Kemarin kita bahas ya yang masih ingat yang gambarnya kayak corong itu kan ada loyalty dan ada yang namanya dia akan mengajak orang lagi ya advokasi, dia ngajak orang lagi untuk membeli rekomendasi. Nah, itu 3R. Nah, double S-nya apa? Share and share. Ya, menyampaikan, mengabarkan. Berikan reward bagi yang sudah share. Nah, ini. Jadi ketika Anda sebagai seorang marketer, 3R sama double S ini sangat penting untuk meningkatkan nilai value dari produk Anda masing-masing. Sekali lagi ya, sekarang kita bicaranya bukan marketing zaman dulu. Ya, dulu brand penting. Sekarang brand less important. Branding itu nggak begitu penting sekarang. Yang penting adalah 3R plus double S. Rating, review, rekomendasi, share and share. Pak, mohon maaf Pak, kalau misalnya garansi itu masuknya gimana itu Pak? Gimana? Yang ada garansinya itu maksudnya kayak motor gitu, khusus elektronik aja apa gimana? Oh ya, after sale ya. Jadi di beberapa produk ada yang namanya purna sale. Jadi kan gini, teman-teman yang namanya sale itu ada 3 ya. Yang pertama namanya pra-sale. Pra-sale itu kalau kita produk kuliner, jangan kita jualan dulu. Jadi kita pre-order dulu, pre-order. Kita woro-woro ke netizen, kita mau jualan ini nih, siapa yang pesan. Nah, di situ kelihatan seberapa kuatnya produk kita. Itu namanya pre-order. Pre-sale. Habis itu post order. Post order itu berarti kita memberikan mengirim barang-barang kita. Nah, yang terakhir ini yang tadi garansi dan seterusnya. Itu namanya purna jual, pasca order, ya. Jadi kita harus menservis mereka.
memberikan garansi. Kalau garansi, silakan garansi. Kalau misalkan nggak baik, bisa dikembalikan, dan seterusnya. Itu namanya garansi. Jadi sekali lagi, ada pre-order, post-order, dan pasca order. Atau purna order. Pre-sales, sales, dan pasca sales. Itu menjawab pertanyaan kawan Anda tadi ya. Oke, lanjut ya. Baik, Ini Pak. studi kasus Terima ya. kasih. Oke, itu tadi teori, ini 2 slide ini studi kasus buat Anda. Supaya Anda tergambarkan. Oke, sekarang kita masuk ke teori lagi. Nah, sekarang di proses penjualan, ya di proses penjualan ada 6 langkah dalam proses penjualan yang harus dilakukan secara berurutan, teman-teman. Sekarang kita masuk, jadi setelah kita dapat informasi yang besar, sekarang kita mengerucut. Proses sales itu seperti apa? Ya. Waduh, siapa yang coret-coret di layar saya? Dihapus. Oke, makasih. Nah, sekarang apa tuh misalkan ya proses penjualan? Nah, proses penjualan itu langkahnya berurutan 6 ya, teman-teman. Ada 6 langkah yang diharuskan berurutan, jangan lompat-lompat. Apa aja? Ini dia ya. Mana dia slide-nya? Nih. Dia berupa siklus ya, sales cycle. Nah, siklus penjualan. Yang pertama kita prospecting. Ya, sama dengan kalau kita jadi sales insurance, asuransi, kita pasti prospek orang. Ya. Kita mau sales motor, otomotif, juga kita prospek orang. Ya. Kita prospek itu kita berikan keterangan, kita ajak ngobrol, belum ajak ngobrol, kita baru berikan keterangan, kita ajak ketemuan. Setelah kita ajak ketemuan namanya approach, pendekatan. Kita telepon terus. Ya. Yang ketiga, create the needs, fact finding. Jadi kita menciptakan kebutuhannya dia. Kita lihat kebutuhan dia apa. Kalau kita tawarkan A, ternyata dia butuhnya C. Nah setelah sudah sampai create the need, baru kita presentasi. Kita selesaikan solusi yang dibutuhkan apa. Termasuk kita handling. Kita bantu permasalahannya sehingga terjadi yang namanya closing. Sekali lagi 6 ya. Prospecting, approach, create the needs, presentation, solution, handling, objection, dan closing. Ini proses penjualan. Apapun bisnisnya, tahapannya 6. Ya, prospecting berarti kita cari siapa nih yang mau kita target. Ya. Kita analisa si A, si B, si C, bisa by telepon, bisa by WA. Ya, setelah sudah ada respon, baru kita approach, kapan ketemuan, janjian. Begitu ketemuan, baru kita langsung create the need. Kita lihat kebutuhan dia apa. Ya, bahwa kita ketika dia butuhnya ini, baru kita presentasi, oh kebutuhan Bapak, kebutuhan Ibu ada di produk kami, produknya ini. Jadi jangan menawarkan produk kita sebelum kita melihat kebutuhan dari konsumen. Jadi jangan begitu kenalan, ujuk-ujuk lu langsung jualan. Bro, ini bukan masalah penjualan. Jadi ini masalah tentang approach, bagaimana kita mendekatkan diri kita terhadap konsumen. Apalagi kalau ada salesnya adalah sales insurance. Jangan begitu datang langsung nawarin asuransi. Diusir lu bro. Sis. Ya. Jadi pendekatan dulu ya Pak ya? Ya betul, pendekatan dulu. Kita lihat kebutuhan dia apa. Kalau kita bisa datang ke rumah, kita lihat di rumahnya dia belum punya apa. Yo. Oke. Jelas ya, ini 6 proses ya, jangan sampai kesalahan ya. Kita mulai dari prospecting, approaching, create the need, lihat keinginan dia, cari keinginan dia. Terus ketika keinginan dia seperti itu, kita berikan solusinya. Kita selesaikan masalah dia sehingga dia suka sama kita dan dia beli. Closing itu adalah tujuan kita. Close the sale, tutup sales. Bayar dia ya. Nah, berikutnya adalah lingkungan pemasaran. Nah, sekarang kita masuk nih. Teman-teman, ketika kita sudah memahami proses tadi, sekarang kita harus paham lingkungan marketing kita. Nah, jadi di marketing kita juga harus lihat batasan-batasannya. Nah, di sini ada 3 warna ya, biru, hijau, sama kuning. Ini saling berhubungan. Strategi pemasaran itu pasti udah tahu semua ya, STP ya. Segmentasi, targeting, positioning, ditambah diferensiasi. Ya. Sekali lagi, strategi pemasaran itu STP, segmentasi, bagaimana kita mensegmen target-target kita, ya, dipilah-pilah, targeting kita langsung masuk ke target kita yang sesungguhnya, lalu kita positioning, ya, produk kita ada di posisinya seperti apa. Kemarin sudah kita bahas ya, positioning itu ada
middle ke bawah, ya middle ke atas, ya. Sama yang middle rata-rata. Lalu perhatikan juga faktor lingkungan makro, lihat demografisnya, ya, lihat ekonominya, lihat politiknya, lihat budaya, lihat alam teknologi. Jadi jualan di daerah Jawa beda dengan jualan kalau teman-teman nanti diminta berjualan di daerah Sumatera, berjualan di daerah Kalimantan, beda. Demografisnya berbeda. Dan ini teman-teman harus dipelajari. Ya. Berjualan celana misalkan, diminta jualan atau berjualan apa ya, sisir ke Papua. Wah, tantangan luar biasa tuh. Karena di Papua kan keriting-keriting. Nah, bagaimana kita bisa menjual sisir itu kan gitu. Nah, terus ekonomi juga dilihat, ya. Ekonominya lagi baik atau enggak. Politik juga sekarang ini berpengaruh terhadap bisnis. Nah, demografis tadi berpengaruh dengan budaya, alam dan teknologi. Ini sudah paham lah teman-teman, nanti dicari teorinya ya. Nah, skenario-nya SWOT ini ya. Skenario perencanaan kemarin sudah kita bahas. Strength-nya, weakness-nya, tantangannya, opportunity-nya ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke studi kasus lagi sekarang. Nah, ini lingkungan pemasaran tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang nih lingkupnya. Nah, lingkungan tadi dibagi dua teman-teman, internal sama eksternal. Sudah kita bahas juga di awal sebetulnya ya. Lingkungan internal tadi di dalam organisasi, lingkungan di dalam organisasi ada internal pemasaran di antara si sales-sales sendiri dan di antara orang-orang yang bukan sales. Kan di perusahaan kan ada yang bagian sales, ada yang bukan bagian non sales. Nah, ini harus dibangun sinerginya. Kata kuncinya orang-orang yang non sales juga harus paham bahwa everyone is marketer. Jadi mereka juga harus paham bahwa mereka masing-masing ada dalam organisasi itu juga seorang marketer, walaupun mereka tidak menjual secara langsung. Nah, kalau tadi lingkungan mikro sama lingkungan makro itu adanya di lingkungan eksternal. Budaya, demografi itu lingkungan eksternal. Nah, ini tadi gambarannya ya. Tadi gambaran dengan warna, ini gambaran dengan lingkaran ya, hampir sama ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya. Jadi di pemasaran itu ada pemasok, ada perantara pemasaran, ada pesaing, ada publik, ini komponen yang melakukan proses mempengaruhi produksi keuangan. Ya, pemasaran. Lalu di luarnya lagi ada tadi fisik, demografi, ekonomi, politik hukum dan sebagainya ya. Oke, ini juga tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang perilaku teman-teman di mikro ya. Perilaku konsumen sekarang. Kita juga harus mengamati perilaku dari konsumen yang belanja atau yang tertarik sama produk kita. Ya. Supaya tujuannya apa? Tujuannya untuk kita melihat sejauh mana pengembangan produk kita ke tahun-tahun berikutnya di masa-masa yang akan datang. Ya. Perilaku konsumen juga penting untuk kita melakukan yang namanya revisi desain produk kita. Perilaku konsumen dibutuhkan juga untuk kita menetapkan harga ke depannya nanti. Ya, bagaimana kebutuhan konsumen. Terus bagaimana juga kita memilih saluran distribusi supaya produk kita bisa cepat sampai di tangan konsumen. Ya, ini perilaku konsumen. Sangat bermanfaat untuk poin-poin ini. Nah, sementara kita juga harus melihat perilaku dari pesaing. Baik pesaing secara langsung maupun pesaing yang secara tidak langsung. Fungsinya apa? Untuk bisa melihat struktur biaya yang kita miliki, kebijakan harga yang kita miliki, positioning produk yang kita miliki. Ini penting, ya. Oke. Lanjut ya. Nah, lingkungan perusahaan juga sama tadi ya, yang internal bisa digambarkan dengan gambar seperti ini. Jadi ini hampir sama ya, teman-teman. Marketing itu berhubungan dengan customer, berhubungan dengan publik, konsumen, berhubungan dengan kompetitor tadi ya, berhubungan dengan marketing intermediator ini makelar, berhubungan dengan makelar, berhubungan dengan supplier, berhubungan dengan perusahaan. Jadi marketing itu, makanya marketing itu sering disebut sebagai ujung tombak perusahaan karena marketing itu berhubungan luas dengan siapa saja. Jadi makanya jangan heran teman-teman jika di suatu ketika di sebuah perusahaan
direksi yang nanti menggantikan direktur itu biasanya marketing yang paling handal biasanya. Kenapa? Karena marketing yang paling handal, dia biasanya menguasai objek-objek yang ada di internal maupun di eksternal. Karena networking dengan perusahaan di luar, dia kuasai. Jadi marketing itu punya powerful yang luar biasa. Oke. Nah sekarang saya mau tanya sama Anda ya. Ini saya lewatin sedikit. Mana ya? Oke, ini nih. Oke, sebelah. Nah, ini. Demografis nih, ya, lingkungan demografis. Demografis itu kan tingkat lingkungan pembentuk pasar ya. Ada populasi, penduduk, pendidikan, usia, jenis kelamin, ini demografis. Nah, ini harus dianalisa juga. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Nanti teorinya tinggal dibaca. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Ada istilah kata kayak gini, Pak. Konsumen itu jadi pelanggan itu adalah raja. Gimana itu, Pak? Biar enak gitu, Pak, neranginnya. Oke. Kan seenaknya aja konsumen, mah. Kan pelanggan itu adalah raja katanya. Gimana tuh, teman-teman? Siap. Teman-teman, ya siap. Teman-teman nanti tolong baca bukunya Hermawan Kertajaya ya. Hermawan Kertajaya. Baik, Pak. Nah, cari ya. Di situ ada tulisan yang cukup menarik. Ya, judulnya adalah Customer is not the king anymore. Menarik ini bukunya ya. Customer is not the king anymore. Customer itu sekarang bukan lagi raja katanya. Ya. Kenapa? Gitu. Kenapa masalahnya? Tergantung sama produk yang kita miliki. Kata simpelnya gini teman-teman ya. Kata simpelnya gini. Ketika kita berhadapan dengan konsumen, ya, kalau Anda seorang sales, yang harus Anda gunakan adalah telinga, bukan mulut. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Ketika konsumen yang tadi katanya raja sedang melakukan yang namanya komplain. Pertama. Tapi kalau konsumen yang baru datang, ya kita perlakukan sebagai raja, dia belum komplain, baru kenal produk kita, yang kita gunakan adalah mulut kita, bukan telinga kita. Tapi kalau konsumen itu sedang komplain bahwa dia adalah raja, rumus pertama adalah gunakan telinga kita, bukan mulut. Itu yang pertama. Dengarkan. Jangan dikomplain. Karena tugas kita adalah mendengarkan dia. Karena dia adalah raja yang sedang komplain. Lalu yang kedua, sebisa mungkin, teman-teman, bawa konsumen yang raja tadi ke ruangan tersendiri. Jangan biarkan konsumen yang sedang komplain ada di muka umum. Berbahaya. Ya. Yang ada ntar nantinya ada yang maksudnya ntar ada konflik yang ada kan ya Pak ya. Betul. Jadi dengan bijak kita mendengar dulu. Setelah dia bicara, dengarkan dulu, jangan ditentang. Begitu dia sudah ada jeda, baik Bapak atau Ibu, lebih baik kita ngobrol di dalam yuk, ketemu sama pimpinan. Nah, padahal bukan pimpinan, ketemu sama kita, masuk ke dalam. Biasanya konsumen kalau sudah di dalam, perilakunya akan berbeda, teman-teman. Ya, perilakunya akan berbeda karena dia sudah tidak dilihat orang lagi. Kalau dia di luar, biasanya karena dia merasa dia adalah raja, dia show of force. Pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau ada konsumen seperti itu, kalau konsumen baru datang, kita manfaatkan mulut kita untuk sales. Karena tugas kita adalah sales. Tapi ketika konsumen sedang komplain, telinga kita. Satu kalimat buat teman-teman sales nih. Ya, satu kalimat buat teman-teman sales yang saya ajarkan buat sales-sales yang saya bina. Kalimatnya gini. Orang lain berhak berkata apapun terhadap produk kita. Orang lain ya berhak berkata apapun terhadap produk kita. Itu hak dia. Tapi kita juga punya hak. Coba apa hak kita, teman-teman? Ayo. Jualan terus, Pak. Dasar sales. Promosiin, Pak. Apa?
Dipromosiin terus. Salah. Membuktikan. Saya ajak teman-teman belajar bijak nih. Berkomitmen, Pak. Salah. Saya di marketing hampir 25 tahun. Begini, teman-teman, orang lain, dengerin ya, orang lain berhak berkata apapun terhadap produk kita. Berhak berkata apapun terhadap kita. Itu hak dia. Tapi kita juga punya hak. Hak kita apa? Tetap membuktikan tersenyum. produk. Tetap tersenyum, teman-teman. Keep smiling. Itu kata kuncinya. Keep smiling. Nah, smiling aja. Jadi hak kita pertama adalah senyum. Nah, hadapi dengan senyum. Jangan jualan mulu. Itu kata siapa tadi? Kita tetap promosi. Gila loh, orang lagi marah lu promosi. Orang lagi marah jangan dipromosiin. Kita senyum aja dulu. Ya. Depi juga gitu Pak, Depi. Nah, nanti ada tahap bagaimana kita menghandle yang namanya konflik ya, nanti belum sekarang ya. Handling konflik nanti ada. Samping. Ini buku. Nah. Ya, lanjut ya. Baik teman-teman, terakhir dari saya adalah nih. Tugas lagi deh. Enggak, tugas benar. Coba cari definisi green marketing, teman-teman. Ini keren deh. Coba ya. Green marketing. Pengertian, tujuan, dan komponen green marketing. Lewat Google Classroom. Ya. Oke, hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya? Oke, teman-teman. Oh, ini koneksinya. Baik. Hari ini sampai di sini ada pertanyaan? Ya udah, buat besok aja uang jajannya. Besok lagi jajan. Ada yang lagi ngasuh adeknya apa anaknya itu? Maaf ya, nggak aku. Iya. Oke, teman-teman ya. Nanti tolong didiskusikan sama yang lainnya untuk Ramadan. Kita geser absennya tetap di hari Sabtu ya. Absennya di hari Sabtu karena saya harus lapor. Nanti absennya saya buka di hari Sabtu di Ramadan. Tapi kuliahnya kita coba geser. Kalau teman-teman mau di hari apa, silakan didiskusikan sama yang lainnya. Supaya nanti ketua kelasnya siapa di sini? Ketua Kosmanya? Supriyani. Silakan didiskusikan. Ya, Pak. Supaya nanti kita nggak ganggu terawih. Kalau absen karena saya harus laporan sama BAK, absennya tetap lewat link tadi, dibuka tetap Sabtu. Tapi kuliahnya kalau misalkan teman-teman mau dipindahin ke hari Ahad ya silakan disepakati dulu di kelas. Kita akan belajar di jam berapa ya. Ini karena terawih pasti nih setiap Kamis malam Jumat kita terawih nanti ketinggalan terus nanti ya. Aduh, bahaya. Ya Pak, bahaya itu kalian ketinggalan terawih Pak. Aduh. Makanya. Nanti tolong disepakati dulu nanti Kosmanya konfirmasi ke saya ya. Kang Supriyani ya. Siap Pak. Siap. Oke, ada pertanyaan pertemuan hari ini? Kang Imam, ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Pak. Gimana ya? Itu videonya keren-keren. Aduh, ada yang sudah dilihat sekian viewer. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman coba lanjutkan buat recording seperti itu sehingga yang nonton video teman-teman itu ternyata bukan mahasiswa Latansa semua loh ya. Ternyata ada mahasiswa dari Unsera, mahasiswa dari yang lain melihat juga. Bina Bangsa. Ini artinya gini. Artinya kita punya ilmu yang dahsyat. Jadi kan teman-teman dapat pahala juga tuh.
ngasih ilmu dan seterusnya. Jadi sama-sama belajar dan mengajar orang lain. Ternyata banyak apresiasi dari kampus-kampus lain juga tuh. Alhamdulillah tuh. Jadi media sosial jadi tempat teman-teman juga untuk jadi jadi trending topik. Mudah-mudahan ntar dapat centang biru. Makanya bikin video yang bagus. Amin. Supaya dapat centang biru nanti. Alhamdulillah, amin. Pencitraan. Cuma gini, saya kasih saran nih, yang pakai backsound, suara backsoundnya jangan lebih besar daripada suara orangnya tuh. Kencang banget suaranya tuh. Dipaskan aja. Siap. Oke, itu aja ya hari ini ya. Terima kasih ya. Kita sampai pekan depan ya. Terima kasih, Pak. Baik, saya tutup. baik, Alhamdulillah, Pak. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebat dulu, sebat. Tidur guys. Sebat ngops. Bubar, bubar. Pagi bagian PUBG Mual. PUBG. Ayo masuk PUBG. Assalamualaikum warahmatullahi